Burung malam di batang pulai dikit orang Sanjorayo. Gantang panu sukatan sampai. Si anu lah pulang juajanya. Aleh. Nah, dole bawalah kesalahan, bawalah dendam sampai mati. Maka alam barzahnya akan sempit. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Shadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 112. Mereka diliputi oleh kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali apabila mereka menjalin hubungan yang erat dengan Allah dan hubungan yang erat dengan manusia. Di sana ambo seluruhnya yang ada di PWI Sumatera Barat yang berhadir pada sore hari ini. Sebagaimana permintaan daripada protokol tadi, ya, sekretaris kita, ya, semua kita, bahwa sore hari ini dan perintah ketua juga kita isi dengan tausiah. Lai setuju bapak-bapak ibu tu? Tausiah setuju mana? Kalau bapak ibu, tausiah kita sore hari ini adalah kita ungkap sebuah hadis yang mengungkapkan 5 keutamaan Ramadan. Adalah 5 keutamaan Ramadan, marilah kita dengan elok-elok mana lah kawan ambo yo kasadonyo le kawan. Lah pagi ni. Ayo subuh ni. Rasulullah bersabda, "U'tiyat ummati ya fi syahri Ramadan khamsin la yu'tahunna nabiyyin qabli." Allah memberikan kepada umatku Rasulullah 5 keutamaan bulan Ramadan yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumnya. Tidak pernah diberikan kepada umat nabi sebelum Muhammad. Apakah yang 5 itu? Kata Rasulullah, amma wahidah fa innahu idza kana awwalu lailatul Ramadan falyanzurullah azza wa jalla ilaihim madazallahu ilaihi lam yu'adzibuhu abada. Ngam pertama kecek Rasulullah yo kepada kita nama samu bagi orang nampak puasa di malam awal bulan Ramadan, Allah melihat kepada kita nama samu mandi. Kalau kita dilihat Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya kita tidak akan dapat azab, baik pun di dunia maupun di akhirat. Lam yu'adzibuhu abada, kata Rasulullah. Siapakah yang dapat dilihat Allah? Yang dapat dilihat Allah orang yang membangun hubungan yang erat dengan Allah dan dengan manusia, yang bersih hatinya, yang menahan amarahnya, yang senantiasa memaaf teman-temannya, kawan-kawannya, sahabatnya, dan antar manusia lain. Serta orang yang beramal ibadah yang tekun, yang sungguh. Kalau tidak, Allah tidak akan melihat kita. Kita terhalang Allah oleh sikap dan perangai kita. Hati nanawa kuyo suko wak mengunjang, suko wak memfitnah, suko suuzon, suko mencaci, suko mengimbau-imbau kawan dan jelek-jelek. Osian tuwi namo kawan awak. Itu namanya kita mengolok-olokkan orang. Tidak boleh mengolok-olokkan orang. Tidak boleh menyebar berita bohong. Di surah Hujurat ayat 6 katakan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bidzalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, janganlah kamu jika datang orang membawa berita, orang fasik membawa berita, jangan kamu sebar sebelum kamu perjelas benar salahnya berita itu. Bapak Ibu, hari ini kita melihat di media sosial begitu banyak postingan-postingan. Kalau kita wartawan, memang kita mengerti tentang kaidah-kaidah membuat berita atau menyebar berita. Tapi hari ini jurnalis warga atau warga kita menyebar berita yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak tahu apakah benar salah, tidak diperjelas kebenarannya, maka kata Allah akan ada azab yang pedih bagi orang yang menyebar berita bohong. Oleh karena itu kita sebagai pionir PWI Sumatera Barat memang terjun di tengah masyarakat untuk membimbing masyarakat yang menjadi jurnalis warga hari ini sehingga tidak terjebak di dalam berita bohong, sehingga dapat dilihat oleh Allah. Bulan Ramadan tak kalah dilihat Allah, maka ini adalah satu poin, satu modal, satu asa bagi kita.
mungkin saja Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Siapa tahu Ramadan ke depan kita tidak lagi dapat. Mari kita sempurnakan Ramadan ini. Mari kita usahakan Allah mampu melihat kita. Kalau Allah tidak melihat kita, maka puasa kita terhalang di langit, abu-abu sama. La tufattahu abu sama, tidak terbuka pintu langit tatkala hati kita yang tidak bersih. Kita tidak menjalin hubungan yang baik dengan antar manusia. Ada dendam, ada ghibah, ada caci maki, ada suuzon, ada mengolok-olokkan kawan, ada dengki, ada iri. Itu menghalang ibadah kita, membangkrutkan ibadah kita. Kata Allah surah Al-Kahfi adalah Kul hal nabiukum bi asari amala. Hai Muhammad, katakan ke umatmu, tahukah umatmu ini bahwa siapa yang paling merugi amalnya di dunia? Kata Allah adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum tahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi orang yang sesat lagi menyesatkan di dunia, mereka menyangka berbuat baik tapi sehingga mereka rugi. Kenapa? Kalau awak lah sudah berbuat baik, awak berbuat jahat, sudah awak beribadah, awak menggunjing, timbul kawan, menggunjing orang lain. Kemarin lalu Pak Jef, ikut ada mau cerita je nanti gunjing orang Pak Jef satu loh. Saya Pak Jef, ambo lah cerita loh. Kecil ambo, Pak Jef angguk lah. Iya Pak Jef, Pak Jef mah dapat dosa angguk. Tapi dosa ada. Dosa angguk. Jadi dosa tu malir, dosa ada. Dosa berbuat ada. Gaju utama. Orang manggut dapat je. Orang dapat je. Dosa. Itu namanya apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktumu ma qaddamu asarum kala sayna fi imamin mubin. Sesungguhnya Allah menghidupkan dan mematikan dan mencatat amal dan bekas amal. Bekas amal awak Bapak Ibu dicatat juga oleh Allah. Amal ambo begunjang, amal ambo. Bekasnya nyeyon Pak Jef. Pak Jef aku menyampaikan ke orang itu bekas ambo. Bekas amal itu akan mengalir kepada ambo. Oleh karena itu hati-hati kita tentang ghibah, tentang fitnah, tentang suuzon. Kalau kita buat, maka kita akan membuat bekas amal yang disebut dosa akan terus mengalir kepada kita semuanya. Yang kedua kata Rasulullah dengan ada kawan kasadonyo bagi orang yang puaso angoknyo bau kasturi. Indak bunga tanggut. Apa kata Rasulullah? Wa innal hulufa afwahihim. Ya. Abiyatu min indallah min rihil mis. Napas atau angok orang berpuasa bagi Allah itu lebih harum dari minyak kasturi. Apa artinya? Orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang diungkap pada surah Hujurat tadi, yang bebas dari fitnah, bebas dari gunjing, itulah orang-orang yang menjaga qaulul zur dari perkataan-perkataan yang buruk. Kata hadis Bukhari, man lam yada qaulul zuri, orang tidak meninggalkan perkataan bohong, wal amala bidan, dia melakukannya, wal jahala, kemudian melakukan kegiatan bodoh, maka Allah tidak akan butuh melihat orang ini menahan haus dan lapar. Tidak ada guna dakwah. Oleh karena itu, mari kita harumkan mulut kita di sore hari dengan kita menjaga lisan kita. Yang ketiga kata Rasulullah, fa innal malaikah tastaghfir lahum fi kulli yamin wa lailatin. Yang ketiga, malaikat kamu mohon kepada Allah siang dan malam bagi orang yang berpuasa. Ya Allah, ampunilah orang kau. Ya Allah, kasihlah orang kau kepada orang berpuasa. Anda kawan dengarkan mana elok-elok. Allah dimintakan ampunlah malaikat kepada Allah kita. Malaikat yang suci memohonkan ampun bagi orang berpuasa. Tidak hanya di masjid, di mana saja berada, di kantor, di tempat arisan, di jalan, di mana saja, di kampung kita berjalan, malaikat terus memohonkan ampun kepada kita. Artinya apa? Bahwa malaikat yang bebas dari dosa, la ya'suna ma marallah, kemudian dia memohonkan ampun kepada kita. Yang keempat adalah bahwa kata Allah, Rasulullah bersabda, "Fa innallaha ya'muru jannatahu." Allah kemudian memerintahkan surganya supaya ista'idi, berhias kemudian siap menerima orang-orang berpuasa. Li ibadi. Kita ini Bapak Ibu disiapkan oleh Allah surga, menyambut surga, disuruh berhias, surga tersebut siap untuk orang-orang beribadah. Kata Rasulullah, ausaka yastarihu minta abid dunia ila dari wa karomati. Mereka sudah sibuk oleh urusan dunia, maka mereka akan aku terima di rumahku di surga yang maha mulia ini. Yang kelima Bapak Ibu, yang kelima adalah
fa innahu idza kana akhiru lailatin Ramadan ghafarallahu lahum jami'a. Dan kalimu Allah akan mengampuni semua puasa. Orang berpuasa dosa akan diampuni tanpa terkecuali dekawan di akhir bulan Ramadan tanggal 29, tanggal 30 kita dimohonkan Allah diampuni dosa kita sampai kita ada di kertas putih. Ini 5 yang harus kita pahami. 5 keunggulannya dilihat Allah, kemudian bau mulut yang harum, kemudian dimohonkan ampun oleh malaikat, kemudian disiapkan surga, kemudian kita diampuni ampun oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan. Kata Rasulullah, mana qasad masyarakat min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Kemudian kalau kita memaafkan orang atau kita memaafkan lebih dulu, kata Rasulullah tidak menambah kepada orang yang memaafkan itu sesuatu, yang menambah derajat bagi orang yang mendahulu memaafkan. Jadi terangkat derajat kita ketika dahulu memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu, kita harus lebih dahulu menyadari bahwa namanya manusia al-muslim akhul muslim. Ya, orang muslim itu bersaudara. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan saling menganiaya, jangan saling membiarkan dia terlalai. Jadi Bapak Ibu, namanya manusia Bapak Ibu. Hatinya ini memang hatiku diselimuti oleh setan. Itu setan yang menyelimutinya. Apa kata setan? Ya. Qala bima awaitani, kepada Allah ini, qala bima aqwaitani laqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, aku telah engkau cap sesat ya Allah, kata setan kepada Allah, maka aku akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus, kebengkokkan mereka, kebengkokkan ke kanan dan ke kiri, semuanya aku bengkokkan. Suma latihan naum, dia kemudian datang min khalfihim, kemudian min baina aidihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an samailihim. Dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri untuk menghalangi. Ketika kita ingin bermaafan, maka dia duduk, jangan maafkan orang boleh. Ini bentuk itu Kang. Lah bodoh amat. Nyuhalang kita berbuat baik. Itu namanya aqudanna lahu bisawta bisakit. Dia berdiri di depan jalan yang lurus. Itu itu Al-A'raf ayat 16. Bisa dibuka 16-17, dia berjanji demikian. Surah Hijr ayat 39-40, kemudian setan kemudian bersumpah lagi. Qala rabbi bima ghawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa lu'anahum ajma'in. Ya Allah, karena aku telah Engkau sesatkan ya Allah, maka aku akan putar manusia matanya. Yang buruk itu indah di mata manusia, yang indah itu buruk di mata manusia, dan aku sesatkan mereka semuanya. Tidak terkecuali ketua PWI, ya, wakil ketua PWI, ketua camat, presiden, gubernur, seluruhnya disesatkanlah setan. Bagaimana ia mesesatkan kita? Jadi Bapak Ibu, kalau awak lah dicali ada awak nang buruk tu lah rancak lah kecian orang nya buruk pada tu mah. Rancak ada awak, itulah setan bermain tu mah. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillah satu kali Bu, hilang nak rancak tu you buruk pada kirang. You buruk perangai pada Bapak Ibu. Ya, kita nauzubillah 100 kali auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bacor 1 kali Bapak Ibu. Jadi tak kala kita berbuat baik, la buruk rasa orang baik, lama lewat merekanya, maka itu setan telah bermain di hati kita. Dia telah memandang yang buruk itu indah, yang indah itu buruk, dia itu setan yang bermain. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang beriman, jangan ikuti langkah setan. Orang yang mengikuti langkah setan, sesungguhnya setan menyuruh kepada yang fahsya dan mungkar. Itu Bu. Jadi artinya apa? Mari kita ingat bahwa terkala kita enggan untuk kita memaafkan orang, maka itu setan telah bermain di kita. Bagi kita, kalau kita memaafkan, maka kita terangkat derajat kita. Itu Bu. Itulah jawe ambo Buriani ala kepue Buriani jawaban ambo. Mohon maaf ambo Buriani ini kandung. Alhamdulillah. Terima kasih Susilo pertanyaannya. Jadi gini sebenarnya. Kita wartawan, kita memberitakan sesuatu dengan mengikuti prosedur yang benar. Artinya apa? Ada gunjingan. Ghibah yang boleh adalah tak kala kita menegakkan kebenaran.
Boleh. Jadi ghibah itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu ada 5 hal. Yang pertama adalah tatkala kita menegakkan kebenaran. Yang kedua, ketika orang minta nasihat, dia menyampaikan kepada hakim, kepada kita, kepada apa? Pak, ambo kan melapor Pak Sianu tu Pak, Patangko menjadi kekon Pak Bau cara menyalahkan diri. Pada orang yang mungkin bisa mengatasinya, dia sampaikan, dia tidak ghibah. Dia tidak ghibah. Ya, tatkala kita misalnya menegakkan kebenaran, tidak ghibah. Jadi kalau seandainya kita organisasi, lalu ada yang memang salah, kita bicarakan dalam sebuah organisasi, maka itu boleh, itu namanya boleh kita lakukan. Tidak masuk kepada ghibah. Ini yang kita sebut dengan ada suara. Ada susilo berlapam, susilo. Kan tidak bersuara Pak Jo. Enggak dosa. Nah, kita tidak, kita mengikuti prosedur. Sudah ada ilmunya, Kawan itu tak memaafkan. Oh, si terukir-ukir ya Pak. Atau ukir-ukir. Lalu disampaikan. Dikirimkan WA atau disampaikan? Kadang kan kirim WA, cuma kadang tak dibalas gitu. Nggak dibalas. Tapi Tapi ada dibacanya. dibacanya sentang Tampaknya ada. ada dibacanya. Coba ada Pak Ustaz. Ya itu jelas. Orang yang minta maaf diangkat derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak lagi akan ada dosanya. Gini Bapak Ibu, kalau kita tak maafan awak, sama aja utang. Rasulullah bersabda, Rasulullah tak mau menyolatkan seseorang dahulu di masanya ketika yang pertama ada hutang, kemudian tidak dimaafkan orang, maka disuruh sahabat menyolatkannya. Jadi datanglah jenazah. Rasulullah katakan, apa orang ini ada hutang? Tidak ada, lalu solatkan. Datang lagi satu orang, apakah jenazah ini ada hutang? Ada Rasulullah. Kalau gitu solatkan doa sahabat. Sahabatnya nyolatkan. Hutangnya selesai tanggung. Kalau selesai tanggung, maka Rasulullah menyalakannya. Begitu juga kalau kematian datangnya, maka apa itu? Babuni guru atangari takaji orang tangga koto mujukan sepanjang hari namalangkan sakijo mato ramilai pasadi culi air rami orang tajo barulah raminan sampai tengah hari. Namuju tadape gitu raya namalang tadape kita tulak. Labar pulangnya sianu kini, maka ada pada saat melepas jenazah muncullah seorang memberi sambutan. Bapak Ibu, iko jenazah lalamu bagawo Jawa tak singgung ada kananya talantu ada turun waduh salah lain namu memaafkan tuh tolong dibunyisi baik alhamdulillah maka terbebas dia dari kesalahan orang yang hadir itu Bapak Ibu. Begitu pentingnya ya kita memaafkan orang. Kata Rasul tidak memaafkan orang yang belum ada yang dimaafkannya. Yang penting adalah kalau kita setelah minta maaf dan dimaafkannya, maka silakan dia yang menanggung. Kemudian burung malam di batang pulai dikit orang sanjorayo gantang panu sukatan sampai si anu lah pulang wajahnya aleh. Nah dole bawalah kesalahan, bawalah dendam sampai mati, maka alam barzahnya akan sempit. Tak pernah dia akan jadi taman surga, akan tajuk jurang neraka. Jadi bagi orang yang membawa dendam, dia akan sempit alam barzahnya. Itu Wina. Semoga pun ambo sampaikan kabaguno bagi ambo Jawa nama samo. Kok kadidanga dangala, kok kadiamal amalkanlah, kok tak indak danguang la doso kasadona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.